Permisi, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Mari silakan masuk. Mari, silakan duduk. Kasih Ibu. Bagaimana? Apa posisinya sudah nyaman? Sudah Ibu. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan adik hari ini. Bagaimana kabar adik hari ini? Ya Ibu, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Untuk kabar saya baik Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Sebelumnya untuk hari ini kebetulan Ibu tidak terlalu sibuk, dan untuk kabar Ibu baik. Oh iya, sebelum itu kalau boleh Ibu tahu nama dan asal adik itu dari mana? Baik Ibu, nama saya Tisa Ibu. Saya asalnya dari ND. Oke. Kalau Ibu boleh tahu juga, sebelum adik sini tadi, adik mengikuti mata pelajaran apa? Sebelum saya kesini Ibu, saya mengikuti mata pelajaran sosiologi Ibu. Oh iya, sosiologi ya. Ya Ibu. Adik sekarang berada di SMP kelas berapa ya? Karena di sini terlalu banyak kelas, jadi Ibu tidak terlalu memperhatikan. Jarang juga ya lihat adik di sini, soalnya terlalu banyak siswa. Saya dari kelas 8G Ibu. Kelas 8G. Jadi kalau boleh Ibu tahu, maksud kedatangan adik ke sini itu apa? Apakah ada sesuatu yang perlu didiskusikan bersama Ibu? Maksud kedatangan saya ke sini Ibu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami saat ini Ibu. Iya ya adik. Ibu juga sering mendengar ya keluhan dari beberapa guru, katanya karena Ibu juga belum pernah ketemu langsung dan hari ini baru ketemu langsung bahwa mungkin salah satu siswa yang sedang diperbincangkan itu mungkin adik ya. Soalnya ada beberapa nilai dari beberapa mata pelajaran itu yang sedikit menurun dan kurang fokusan dalam kelas. Baik adik, di sini sebelum adik menceritakan masalah yang adik alami, perlu adik tahu bahwa kita hanya punya waktu 30 menit ke depan karena sepertinya Ibu diberitahukan tadi bahwa Ibu harus mengikuti beberapa kegiatan dalam waktu ke depannya ya. Bagaimana? Apakah adik sepakat dengan waktu yang ada? Ya Ibu, saya sepakat. Oke, baik. Di sini juga Ibu membutuhkan keterbukaan dari adik untuk menceritakan masalah yang sedang adik alami. Adik tidak perlu takut untuk menceritakan masalah yang adik alami. Perlu adik ketahui bahwa Ibu di sini sebagai fasilitator yang memfasilitasi adik agar masalah yang adik alami itu memiliki jalan keluar atau solusi yang baik. Adik tidak perlu seperti Ibu katakan tadi, tidak perlu merasa takut untuk menceritakan masalah yang adik alami. Karena Ibu sangat menjaga atas rahasia atau masalah yang dialami oleh adik. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, apakah adik bisa menceritakan masalah yang adik alami sekarang? Baik Ibu. Jadi Ibu, masalah yang saya alami saat ini yaitu saya merasa bahwa saya mengalami stres yang berlebihan Ibu, di mana itu berpengaruh terhadap beberapa hal penting. Saya bingung bagaimana cara mengatasinya Ibu. Oke baik. Jadi masalah kamu di sini stres ya. Apakah ini masalah kamu tentang bagaimana kamu mengalami stres yang berlebihan sehingga kamu kurang fokus saat pelajaran, bahkan nilai kamu itu menurunnya? Ya Ibu, dan saya rasa itu menjadi penyebab dari penurunan nilai dan ketidakfokusan saat belajar.
saya bingung bagaimana caranya agar saya tidak terlalu stres, Ibu. Baiklah, Ibu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang adik hadapi. Mungkin ada penyebab lain sehingga adik merasa stres atau mengalami stres. Ya Ibu, sebenarnya Ibu, saya akhir-akhir ini memiliki masalah di keluarga saya, di mana kedua orang tua saya ingin berpisah karena beberapa hal. Dan yang saya tahu karena kesulitan perekonomian, Bu, sehingga saya merasa tertekan, trauma hingga stres. Oke, baik. Baik anak, terima kasih karena adik sudah mau mencerita atau berbagi masalah yang adik alami. Ibu sangat mengerti bagaimana perasaan adik sekarang. Ya Ibu. Begini nak, menurut Ibu, masalah seperti ini memang sangat sulit untuk dibilang menerima kenyataan. Namun Ibu sudah menjadi takdir ya, biasanya orang bilang, yang mana ini sebuah ujian juga orang bilang untuk menuju satu kebahagiaan. Jadi adik perlu untuk istirahat. Dalam arti adik tidak perlu menjadi orang lain agar terlihat kuat, melainkan adik perlu menyibukkan diri dari hiruk-pikuk masalah yang terjadi agar kuat kembali. Kamu tidak perlu melaluinya sendiri. Cobalah untuk berbagi perasaan kamu kepada teman, keluarga, atau orang lain di sekitarnya yang kamu rasa nyaman, sehingga kamu mampu untuk berbagi masalah yang kamu alami. Mengisolasi diri perlu melaluinya sendiri. Cobalah mengisolasi diri kamu pada teman atau keluarga dapat meningkatkan stres ya. Yang malahan itu kalau kita menjauhkan diri dari orang lain, tidak mau berbagi masalah kita kepada orang lain, itu akan memicu stres kita makin meningkat atau makin berlebihan. Jadi bahkan dia tuh mempengaruhi pada konsentrasi kita dan menghambat pekerjaan, hubungan, bahkan dapat mempengaruhi kesehatannya. Jadi jangan takut untuk mendapatkan bantuan dari luar jika kamu membutuhkannya. Dan yang paling penting adalah selalu berusaha untuk berpikir positif agar terhindar dari stres yang berlebihan. Berusaha untuk menyembuhkan diri kamu ya, bukan hanya menyembuhkan diri tapi menyembuhkan hati kamu agar tidak terlalu banyak pikiran dan beban. Ya Ibu, karena masalah ini saya sering sekali merasa kesepian karena komunikasi yang kurang dengan orang tua, malu pada lingkungan luar. Ini membuat saya makin stres dan penurunan nilai mata pelajaran itu membuat saya makin bingung Ibu harus bagaimana. Baik, jadi kalau menurut Ibu juga ya, berkaitan dengan masalah tadi yang kamu bilang bahwa orang tua kamu akan berpisah, sehingga kamu juga merasa tertekan, trauma dan stres. Jadi di sini Ibu sedikit memberikan saran, tidak banyak ya, karena ini urusan pribadi adik, karena ini urusan keluarga. Jadi yang dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya itu hanya adik dan keluarga. Jadi kalau boleh Ibu sarankan, ada baiknya adik cobalah berbicara dengan kedua orang tua adik dari hati ke hati, menyampaikan isi hati dan kemauan adik ya, agar mereka tahu apa isi hati yang adik mau, supaya mereka bisa memahami atau mempertimbangkan segala hal ya dalam kasus ini atau dalam proses perceraiannya mereka dapat mempertimbangkan kembali tentang bagaimana perasaan adik ya. Baiklah anak, jadi begini, Ibu juga dapat memahami bahwa keadaan kamu tidak mudah untuk dijalani. Akan tetapi kamu tidak perlu merasa malu atau minder dengan keadaan atau masalah yang kamu alami saat ini. Kamu harus berusaha untuk mencoba membuka diri dan bangkit dari zona nyamanmu. Lalu cobalah bangun interaksi bersama dengan lingkungan sekitar, serta cobalah untuk melakukan atau mencoba saran yang Ibu sampaikan tadi. Saya bingung dan takut Bu jika nanti nilai saya makin menurun karena kurang belajar dan kurang fokus. Oke, baik. Seperti Ibu katakan tadi ya, tidak perlu merasa takut. Di sini adik tidak perlu merasa takut kalau adik belum pernah mencobanya.
Atau apakah kamu sudah mencobanya melakukan hal-hal yang ibu sarankan tadi? Belum itu. Itu jika mencoba saja belum, bagaimana bisa kamu sudah menyimpulkan sesuatu yang belum kamu lakukan? Yang bagaimana kamu jangan pernah mendahului rasa takut kamu dibandingkan mencoba ya. Baik Ibu, saya akan mencoba saran yang Ibu berikan. Oke, baik. Terima kasih kalau adik mau mendengarkan ibu ya. Percayalah kamu bisa melakukan hal tersebut dengan baik ya. Setiap orang tentunya mempunyai masalah tersendiri dan harus dihadapi agar penyelesaian dari masalah tersebut dapat dicapai dan hidupmu akan lebih baik dan nyaman ke depannya ya. Baik Ibu, saya sudah memahami maksud Ibu bahwa saya harus keluar dari zona nyaman saya dan mencoba saran yang Ibu berikan. Oke, baiklah. Ibu sangat senang kamu sudah memahami permasalahanmu dan ibu bukan hanya sekedar saran, tapi ibu sangat berharap ya agar adik mau menyesuaikan diri dengan orang lain dan mengurangi stres yang kamu alami sehingga kembali fokus pada tujuan hidupmu. Sekarang ibu mau bertanya ya, bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua masalah-masalah yang kamu alami atau setelah berdiskusi bersama ibu? Sekarang saya sudah merasa lega, beban saya sudah berkurang dan dengan bercerita pada Ibu. Terima kasih Ibu. Ya nak, sama-sama ya. Kalau begitu, mengingat waktu kita hampir selesai, mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Menurut adik, waktu yang tepat itu untuk kita bertemu kembali kira-kira kapan ya? Menurut saya kita bertemu kembali di hari dan di jam yang sama Ibu. Oke, baiklah. Berarti kita akan bertemu kembali di hari dan di jam yang sama ya. Mengingat waktu kita sudah selesai, bagaimana kalau kita akhiri saja pertemuan kita hari ini? Baik Ibu, saya izin pamit. Baik, nah. Terima kasih Bu. Selamat siang. Hati-hati.